Pak Menkyu, Pak Rosam, Pak Nunu, Pak Hasan, dan rekan-rekan dari SRO, Pak Samsul dan Pak Jeffrey. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana teman-teman media ketahui, bahwa kemarin 3 anggota Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri, yaitu Pak Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisioner, Pak Musa Suara sebagai Wakil Ketua, dan juga Pak Inarno Jayadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif dan Karbon telah mengundurkan diri. Oleh karena itu, tadi siang ya sampai dengan sore tadi, anggota Dewan Komisioner telah melakukan rapat Dewan Komisioner dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan juga dikuatkan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Nomor 4 Tahun 2023, kami telah memutuskan yang pertama mengangkat saya Frederika Windyasari Dewi sebagai pejabat sementara Ketua dan juga Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara tugas kami sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku saja seputar edukasi dan perlindungan konsumen juga tetap kami emban. Selanjutnya Pak Hasan Fauzi diputuskan di dalam RPK tersebut menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif dan Bursa Karbon, dan juga tetap merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Aset Keuangan Digital dan Kripto. Seperti itu. Jadi tidak ada kekosongan yang bisa kami sampaikan, dan kami memastikan bahwa seluruh kebijakan, program kerja, tugas OJK terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya, dan kita tetap mengedepankan yang terbaik ya untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan. Selanjutnya tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Menko, kami juga mempunyai komitmen untuk terus melakukan program reformasi pasar modal di Indonesia. Dengan mencermati gejolak pasar yang teman-teman media juga amati beberapa waktu ini, dan juga concern dari berbagai pihak, kami OJK bersinergi dengan pemerintah dan juga seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi di pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor, terutama investor kecil, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kami juga akan terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15%, optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham, dengan tetap tentu saja memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian tata kelola dan governance. Selain itu, aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal melalui revisi undang-undang P2SN. Kemudian peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi hukumnya, ultimate beneficial ownership, affiliated party disclosure, serta penguatan due diligence dan KYC oleh perusahaan. Kemudian penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau memanipulasi pasar yang disampaikan oleh Pak Menko secara masif, kemudian set the tone dalam penanganan kasus besar dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct termasuk kepada para influencer. Kemudian penguatan governance dan mengurangi konflik kepentingan, diantaranya melalui demutualisasi bursa yang akan mengubah struktur kelembagaan dan perluasan kepemilikan, serta diikuti reformasi governance proses dan struktur di self-regulatory organization dari bursa terpilih dan industri. Selanjutnya terakhir, kami juga menyampaikan komitmen OJK untuk terus bersama-sama ya kita memberikan bersama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas pemerintah. Beberapa yang bisa kami sampaikan, yang pertama, perbankan terus menyediakan pembiayaan program pembangunan termasuk operasi desa Merah Putih, di mana telah disalurkan pembiayaan sebesar 148,6 triliun rupiah sampai dengan Desember 2025. Kemudian dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku
usaha di wilayah bencana, kami telah menetapkan kebijakan pemberian pelopon khusus atas kredit pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, berlaku selama 3 tahun sejak 10 Desember 2025. Kemudian OJK juga terus mendorong penyaluran kredit pembiayaan untuk program MBG, termasuk melalui security support funding, serta program penjaminan khusus kepada petani UMKM dan pengembangan produk asuransi parametrik. Dapat kami sampaikan bahwa angkanya per Desember 2025 sebesar 1,17 triliun penyaluran kredit sudah disalurkan. Kemudian melengkapi kebijakan relaksasi terhadap pembiayaan sektor perumahan, kami juga terus mendorong bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan medal kunturan, BP Tapera, SMF, dan PNM untuk terus memperluas pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan terakhir, untuk meningkatkan kemudahan akses kredit pembiayaan kepada UMKM yang telah diatur oleh ketentuan OJK yang mengatur skema pembiayaan khusus bagi UMKM dan petani. Kemudian juga terakhir Pak Menko, pengembangan bursa karbon dalam rangka mendukung pengembangan nilai ekonomi karbon serta SUF bersama kementerian terkait. Ini dari situ kami sampaikan, kami terima kasih, mohon dukungan Bapak Ibu semua, seluruh stakeholder, pemerintah, kita bekerja bersama-sama dan mohon dukungan media juga supaya kami bisa berhasil menjalankan proses reformasi dan juga menjaga stabilitas sisi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak.